Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Andika Sarti Wijaya, kelas 2B, periode Tadris Bahasa Inggris, NIM 2011-230057, mata kuliah psikolog. Di sini aku akan mengerjakan proyek UAS psikolog, materi kesulitan belajar diskalkulia. Sebenarnya sih kalau kita singkat aja, apa itu diskalkulia? Orang yang susah belajar matematika. Kalau seperti Jerome Pauline itu sangat pintar matematika, dia sudah mendapatkan beasiswa. Tapi kalau anak yang belum paham sama sekali matematika, dia akan kesulitan untuk belajar matematika. Sama seperti saya juga sulit untuk belajar matematika. Dikarenakan apa? Ya kan dikarenakan untuk rumus-rumus yang tidak tahu apa itu. Dan kalau untuk orang yang sudah minatnya belajar matematika itu, dia sangat mudah sekali untuk dipelajari apa itu matematika secara umum. Dan di sini aku akan membahas pengertian diskalkulia menurut Jacinta Efreni MPSI dari Hermawan Consulting Jakarta. Diskalkulia dikenal juga dengan istilah multifusalti karena menyangkut gangguan pada kemampuan kalkulasi secara matematis. Kesulitan ini dapat ditinjau secara kuantitatif yang terbagi menjadi bentuk kesulitan berhitung, counting, dan mengkalkulasi, calculating. Anak yang bersangkutan akan menunjukkan kesulitan untuk memahami proses-proses matematis. Hal ini biasanya ditandai dengan munculnya kesulitan belajar dan mengerjakan tugas yang melibatkan angka ataupun simbol matematis. Kesulitan belajar matematika disebut juga diskalkulia. Tadi sudah kita bilang, karena kita singkat saja apa itu diskalkulia, orang yang susah belajar matematika. Tapi di sini aku akan menjelaskan secara detail. Kesulitan belajar matematika merupakan salah satu jenis kesulitan belajar yang spesifik dengan rata-rata normal atau sedikit di bawah rata-rata, tidak ada gangguan penglihatan atau pendengaran, tidak ada gangguan emosional primer atau lingkungan yang kurang menunjang. Masalah yang dihadapi yaitu sulit melakukan penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang disebabkan adanya gangguan pada sistem saraf pusat pada periode perkembangan. Ada kesulitan belajar matematika bukan tidak mampu belajar, tetapi mereka kesulitan tertentu yang menjadikannya tidak siap belajar. Matematika sering menjadi pelajaran yang paling ditakuti di sekolah. Ya, tentu saja paling takuti di sekolah dikarenakan mungkin 100% anak yang susah matematika itu ya memang sulit sekali untuk dipelajari, dikarenakan paling cuma 25%-nya orang yang memang menginginkan matematika, yang ingin sungguh-sungguh belajar matematika, sedangkan 75%-nya itu orang cuek atau mengabaikan matematika. Makanya itu menjadi pelajaran yang sangat tidak disukai oleh para siswa-siswi di sekolah. Matematika pelajaran yang paling takut di sekolah. Anak dengan gangguan diskalkulia disebabkan oleh ketidakmampuan mereka dengan membaca, imajinasi, mengintegrasikan pengetahuan dan pengalaman, terutama dalam memahami soal-soal cerita. Anak-anak diskalkulia tidak bisa mencerna sebuah fenomena yang masih abstrak. Biasanya sesuatu yang abstrak itu harus divisualisasikan atau dibuat konkret baru bisa mencerna. Selain itu, anak berkesulitan belajar matematika dikarenakan pengelolaan kegiatan belajar yang tidak mematikan motivasi. Belajar siswa, metode pembelajaran yang cenderung menggunakan cara konvensional, ceramah dan tugas, guru kurang mampu memotivasi anak didiknya, ketidaktepatan dalam memberikan pendekatan atau strategi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Andika Sarti Wijaya. Di sini kakak akan melakukan survei dan kuis matematika untuk adik, dan kakak ini berasal dari UIN Fatmawati Bengkulu. Dan untuk kita mulai pelajaran hari ini,
Perkenalkan dulu, nama adik siapa? Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri, dipanggil Mutia. Oke, terima kasih untuk adik Mutia. Untuk sekarang silakan dulu. Untuk adik sendiri, apakah adik menyukai matematika? Ya, Kenapa? karena sulit. Memang matematika itu sulit untuk kita pelajari. Tetapi jika seseorang menyukai apa itu matematika, mereka akan menjadikan matematika itu sebagai pelajaran favoritnya nanti. Tapi apabila dia nggak suka, nanti dia akan mengabaikan matematika tersebut atau mata pelajarannya. Minimal satu anak murid itu satu bakat. Dan mata pelajaran yang adik suka apa? PKN ya. Nah, sekali PKN itu ya tentang yang ada di Indonesia ini, mungkin ada sejarah, undang-undang. Dan di sini kakak juga akan melakukan kuis terhadap adik tentang matematika. Tolong adik isi, nanti kalau salah kakak akan kasih tahu. Untuk sekarang saya akan isi. Sudah, Kak. Oke, di sini saya akan membenarkan atau mensalahkan adik ini. Oke, dari matematika di sini aku memberi 10 soal. Di sini ada 2 ditambah 1 sama dengan 3 benar. 4 dikurang 1 sama dengan 3 benar. 3 kali 2 6 benar. 2 dibagi 2 4 salah. Adik, kalau 2 dibagi 2 itu dengan 1. Karena itu dibagi ya, jadi tahu kan? Jangan 4. Itu kelebihan. Oke? Paham? Oke, Pak. 2 dibagi 2 sama dengan 1 ya. 4 ditambah 2 6 benar. 6 dikurang 2 sama dengan 4 benar. 2 dikali 3 4 salah deh. Salah. 2 dikali 3. Anggap aja kita 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Jangan 4. Itu kurang. Salah. Tapi adik terus belajar untuk mengetahui apa itu perkalian, tapi jangan patah semangat karena ya kita semua orang salah. Makanya kita terus belajar matematika terus supaya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat nantinya. Tahu tadi kan perkalian ya, 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Oke, 1 ditambah 1 sama dengan 2 benar. 10 kurang 4 sama dengan 6 benar. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 9 benar. Adik mendapatkan nilai 8 itu sudah bagus sekali gitu, Dek. Sini adik benar 8 ya, menurut kakak itu sudah cukup membantu kakak di sini untuk melakukan pembelajaran diskal kuliah. Kakak ini sini sebenarnya ingin mengetahui apakah adik ini susah tidak tentang belajarnya matematika. Ternyata menurut adik tadi gimana? Susah tidak? Susah. Agak susah ya, memang begitu ya, adik. Karena ya semua orang ya sulit. Tapi kalau adik pelajarin terus nanti bisa. Tapi di sini sudah bagus sekali sih, ya. Oke, terima kasih Adek untuk pembelajaran survei dan kuisnya yang kakak berikan. Semoga bermanfaat Adek. Ya. Dan kali Adek teruslah belajar matematika ya, jangan dipatah semangat apa kata orang ya. Oke. Silakan berdiri Dek untuk ini. Kakak akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita telah melaksanakan survei dan kuis. Kita telah selesai juga. Di sini aku akan melakukan ciri-ciri diskalkulia. Oke, ciri-ciri yang pertama itu 1. Tingkat perkembangan bahasa dan kemampuan lainnya normal, malah seringkali mempunyai memori visual yang baik dalam merekam kata-kata tertulis. 2. Sulit melakukan hitung matematis. Contoh, sehari-harinya ia sulit menghitung transaksi belanja, termasuk menghitung kembalian uang, seperti ibu-ibu belanja sayur itu ya, sulit menghitung. Oke, seringkali anak tersebut dari takut memegang uang, menghindari transaksi, atau apapun kegiatan yang harus melibatkan uang. Sulit juga kayak gini ya nomor 2 ini. 3. Sulit melakukan proses-proses
matematis seperti menjumlah, mengurangi, membagi, mengali, dan sulit memahami konsep hitungan angka atau urutan. 4. Terkadang mengalami disorientasi seperti disorientasi waktu dan arah. Si anak biasanya bingung saat ditanya jam berapa sekarang. Ia juga tidak mampu membaca dan memahami peta atau petunjuk arah. 5. Mengalami hambatan dalam menggunakan konsep abstrak tentang waktu. Misalnya ia bingung dalam mengurut kejadian masa lalu atau masa mendatang. Sering melakukan kesalahan. 6. Sering melakukan kesalahan ketika melakukan perhitungan angka-angka seperti proses substitusi mengulang, terbalik, dan mengisi deret hitung serta deret ukur. 7. Mengalami hambatan dalam mempelajari musik, terutama karena sulit memahami notasi, urutan nada, dan sebagainya. 8. Bisa juga mengalami kesulitan dalam aktivitas olahraga karena bingung mengikuti aturan main yang berhubungan dengan skor. Oke, kita akan lanjut ke pembahasannya, yaitu gejala diskalkulia. Banyak anak-anak yang terdiagnosis diskalkulia memiliki kegagalan akademis yang pada akhirnya menjadi ketidakmampuan dalam belajar matematika atau merasa tidak mampu mempelajarinya. Adapun gejala-gejalanya antara lain: 1. Proses penglihatan atau visual lemah dan bermasalah dengan spasial, kemampuan memahami bangunan ruang. Dia juga kesulitan memasuki angka-angka pada kolom yang tepat. 2. Kesulitan dalam mengurutkan, misalnya saat diminta menyebutkan urutan angka, kebingungan menentukan sisi kiri dan kanan, serta disorientasi waktu, bingung antara masa lampau dan masa depan. 3. Bingung membedakan dua angka yang bentuknya hampir sama, misalkan angka 7 dan 9 atau angka 3 dan 8. Beberapa anak juga ada yang kesulitan menggunakan kalkulator. Yang keempat, umumnya anak-anak diskalkulia memiliki kemampuan bahasa yang normal, baik verbal, membaca, menulis, atau mengingat kalimat yang tertulis. 5. Kesulitan memahami konsep, waktu, dan arah, akibatnya seringkali memiliki datang terlambat ke sekolah atau ke suatu acara. 6. Salah dalam mengingat atau menyebut kembali nama orang. 7. Memberi jawaban yang berubah-ubah, inconstant saat diberi pertanyaan penjumlahan, pengurangan, berkalian atau pembagian. Orang dengan diskalkulia tidak bisa merencanakan keuangannya dengan baik dan biasanya hanya berpikir tentang keuangan jangka pendek. Terkadang ia cemas ketika harus bertransaksi yang melibatkan uang, misalkan di kasir. 8. Kesulitan belajar angka-angka pada jam atau dalam menentukan letak seperti lokasi sebuah negara, kota, jalan, dan sebagainya. 9. Sulit memahami not-not dalam pelajaran musik atau kesulitan dalam memainkan alat musik. Koordinasi gerakan tubuh yang juga buruk, misalkan saat diminta mengikuti gerak-gerakan dalam aerobik dan menari. Dia juga kesulitan mengingat skor dalam pertandingan olahraga. Deteksi diskalkulia bisa dilakukan sejak kecil, tapi juga disesuaikan dengan perkembangan usia. Anak usia 4-5 tahun biasanya belum diwajibkan mengenal konsep jumlah, hanya konsep hitungan sementara. Anak usia 6 tahun ke atas umumnya sudah mulai dikenal dengan konsep jumlah yang menggunakan simbol seperti penambahan dan pengurangan. Jika pada usia 6 tahun anak sulit mengenali konsep jumlah, maka kemungkinan nantinya dia akan mengalami kesulitan berhitung. Proses berhitung melibatkan pola pikir serta kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah. Faktor genetik mungkin berperan pada kasus diskalkulia. Pada faktor lingkungan dan simulasi juga bisa ikut menentukan.
Alat peraga juga sangat bagus untuk digunakan karena dalam matematika menggunakan simbol yang bersifat abstrak. Jadi, supaya lebih konkret, digunakan alat peraga sehingga anak lebih mudah mengenal konsep matematika itu sendiri. Kita langsung lagi ke pembahasan yang keempat, bimbingan atau penanganan diskalkulia. Penangani diskalkulia dapat menggunakan terapi dan pendidikan remedial dengan tujuan untuk menyisihkan masalah yang dihadapi sehingga dapat membantu mencapai potensi anak secara maksimal. Sehingga menanganinya harus berdasarkan tingkat kesulitan atau defisit yang sesuai dengan usianya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menangani diskalkulia. Antara lain, gunakan gambar, grafik atau kata-kata untuk membantu pemahaman anak. Misalnya, ibu membeli jeruk seharga 5.000. Gambarkan buah jeruk dan uang kertas senilai 5.000. Hubungkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan ketika menghitung piring sehabis makan atau mengelompokkan benda sesuai dengan warna lalu menjumlahkannya dapat mempermudah anak berhitung. Buat pelajaran matematika menjadi sesuatu yang menarik. Anda bisa menggunakan media komputer atau kalkulator. Lakukan latihan secara kontinu dan teratur. Cara mengatasi diskalkulia bisa dengan cara mengubah pembelajaran supaya memori bisa hidup kembali. Misalkan, penggunaan warna-warna yang melambangkan angka. Kelainan diskalkulia juga bisa berkomplikasi dengan kelainan lain, misalnya autis. Anak-anak dengan kesulitan belajar belum tentu bodoh, tapi bisa jadi dia mengalami kelainan komunikasi, sosialisasi, dan kreativitas. Seperti yang terjadi pada anak autis, diskalkulia juga terkadang dikaitkan dengan ketidakseimbangan orientasi otak kanan dan kiri yang imbas menimbulkan kesulitan orientasi matematika. Aktivitas fisik diduga ada hubungannya dengan anak yang kesulitan geometri atau bangun ruang. Ada juga yang mengatakan bahwa diskalkulia terkait dengan kelainan pada motorik, sehingga terapi bisa diberikan untuk memperbaiki saraf motoriknya. Masuk ke tahap terakhir, yaitu penanganan pada anak diskalkulia. Yang bisa kita berikan yaitu 1. Guru dan orang tua harus menyadari taraf perkembangan anak. Yang kedua, pendekatan yang sistematis dengan alokasi waktu yang tepat buat anak. 3. Perlu strategi belajar yang efektif dan memancing anak untuk mempertanyakan matematika dalam dirinya. Yang keempat, pelatihan dan bimbingan buat anak-anak yang akan membantu pemecahan masalah dalam menghadapi kesulitan pelajaran matematika. Yang kelima, memverbalisasikan konsep matematika yang rumit dengan cermat. Dengan cara ini mempermudah anak untuk mengerti konsep matematika. 6. Tulis angka-angka di atas kertas untuk mempermudah anak melihat dan menuliskan urutan angka-angka untuk membantu memahami konsep angka secara keseluruhan. Jangan biarkan anak untuk berpikir secara abstrak suhu tentang matematika. Yang kedelapan, matematika dapat digunakan dalam konsep kegiatan sehari-hari seperti mengajak anak untuk menghitung kursi yang ada di meja makan. Usahakan anak aktif untuk menghitung dalam kegiatan ini. 9. Berikan pujian ketika anak sudah menunjukkan kemajuan, tetapi jangan terlalu menekan anak untuk pandai berhitung. 10. Gunakan gambar agar anak merasa nyaman dan tidak terlalu fokus dengan perhitungan. Gunakan gambar yang menyenangkan. Terakhir, pesan, ingat anak-anak, diasah terus-menerus
agar ingatannya tentang informasi-informasi yang ada tidak terbuang. Oke, sekian dulu dari aku Andika Sardiwidaya tentang materi kesulitan belajar diskalkulia. Yang seperti kita ketahui, diskalkulia itu memang untuk anak yang kesulitan belajar matematika. Tetapi itu bisa saja berubah, guys, apabila anak tersebut memang mau belajar matematika. Tapi ya aku dulu memang tidak mau belajar matematika karena ya itu tadi sulit. Tapi kalau soal menghitung yang kecil-kecilan mungkin bisa. Tapi kalau sudah masuk ke rumus, aku tidak tahu apa itu, sulit sekali. Tapi oke lah, kita sudah tahu diskalkulia itu orang yang kesulitan matematika. Dan singkat cerita memang sulit sekali ya matematika itu. Oke, sekian dari aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.